Lanjut ke slide 3, jenis-jenis machine learning. Machine learning ada 3, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Kita akan membahas macam-macam supervised learning, yaitu adalah belajar dari data yang sudah diberi label. Tujuannya adalah memprediksi output dari input yang baru. Contohnya, memprediksi nilai rumah dari korelasi ketersediaan di rumah atau sebidang tanah. Unsupervised learning adalah belajar dari tanpa label. Tujuannya adalah menemukan pola tersebutnya atau pengelompokan. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, seperti belanja online ataupun offline. Reinforcement learning adalah sistem belajar melalui percobaan dan kesalahan, atau kita sebut trial and error. Dengan umpan balik berupa reward atau hadiah, itu akan mendapatkan punishment atau hukuman. Contoh seperti robot yang belajar berjalan atau sistem AI yang bermain game. Lanjut, data supervised learning. Supervised itu kita bisa sebut dengan CEO. Maka CEO learning adalah metode machine learning di mana sistem dilatih menggunakan data yang berisi input dan output yang sudah diketahui atau berlabel. Contoh sederhananya adalah dataset. Dataset itu seperti seperangkat mesin seperti itu. Input kita ketahui bersama, input itu dari luar, sedangkan output itu dari luar ke dalam. Input itu adalah ukuran rumah dalam meter persegi, dan outputnya adalah harga rumah dalam juta rupiah, seperti model belajar hubungan ukuran sampai harga. Langsung cara kerja supervised learning. Cara kerjanya cukup dengan 6 metode saja yang kami simpulkan di sini. Kumpulkan data yang berisi input atau label output, pisahkan data menjadi data pelatihan atau training data dan data pengujian testing data. Latih model menggunakan training data, model belajar hubungan antara input dan output. Uji model dengan testing data untuk melihat seberapa akurat prediksinya. Gunakan model baru untuk memprediksi data baru. Lanjut, algoritma supervised learning. Kita bisa ketahui bersama algoritma itu apa. Di sini ada pembagian algoritma supervised learning, yaitu linear regression untuk memprediksi nilai numerik angka dalam sebuah data, logistic regression untuk klasifikasi binar atau yang tidak sama atau yang sama gitu. Decision tree, model terbentuk pohon keputusan seperti di dalam data ada sebuah pohon khusus atau rangkaian khusus untuk menentukan sebuah keputusan data tersebut. Random forest, kombinasi dari banyak keputusan. Random forest ini adalah lanjutan dari decision tree, karena di situ ada model berbentuk pohon keputusan, dan random forest ini membahas lebih mendalam tentang decision tree, yaitu dengan pohon keputusan. Kali adalah snake growth atau kita sebut KNN. KNN ini adalah mengklasifikasikan berdasarkan tetangga terdekat, seperti seperti pendataan penduduk atau model sistem gaji seperti itu. Support vector machine adalah CTF, memisahkan kelas dengan margin terbesar. Teratur, semisal aplikasi Word itu sudah dari aplikasinya terpisah dengan kelas atau margin yang sama seperti itu. Di sini saya akan membahas linear regression atau regresi linear. Linear regression adalah cara komputer mempelajari hubungan antara dua hal agar bisa memprediksi suatu di masa depan. Seperti semakin banyak waktu saya belajar, maka semakin tinggi nilai ujian saya. Begitu. Nah, linear enggak? Linear kan? Linear regression akan membuat garis lurus dari data tersebut, seperti eksperimen atau percobaan kasus yang kita analisis. Seperti kalau belajar 3 jam, kira-kira dapat nilai berapa? Sedangkan ada yang belajar cuma
juga. Nah, cara kerjanya sama seperti tadi. Siapa yang mendapat pelajaran lebih banyak dan pelajaran yang digunakan untuk belajar yang lebih sedikit seperti itu. Kapan digunakan linear regression adalah untuk memprediksi angka, misal harga rumah dari ukuran rumah harus linear, lokasinya, harganya, tempat strategisnya, serta ukuran rumahnya. Lagi berat badan dari usia. Kebanyakan di sini berat badan yang tidak idealis, maka itu termasuk linear regression tidak cocok. Sederhana tapi berguna, mudah dipahami, dapat digunakan, cocok untuk masalah prediksi dasar. Kita lanjut ke random forest. Pengertian random forest adalah algoritma ensemble learning. Ensemble learning ini adalah penggabungan banyak decision tree. Di sini bukan menggunakan decision tree lagi, tetapi menggunakan decision trees untuk meningkatkan akurasi prediksi. Cara kerjanya adalah banyak membuat decision tree dari subset data yang berbeda, seperti mempelajari banyak kasus dan memberi hasil dari example sebelumnya. Seperti setiap pohon membuat prediksi, seperti nantinya kita membuat kasus menggunakan hasil akhir ditentukan dengan voting, klasifikasi atau rata-rata regresi. Kita akan membuat data sehingga data tersebut bisa sama dan bisa akurat melalui data tersebut dan menggunakan random forest. Lebih akurat daripada satu decision tree, yaitu mengurangi risiko overfitting, bisa digunakan untuk data numerik dan kategorikal. Lanjut ke presentasi ke materi kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus seperti learning. Yang pertama di sini kami mengambil kasus tentang prediksi email spam. Di sini yaitu cara inputnya dengan cara bermain sebenarnya outputnya dalam spam atau bukan spam. Algoritmanya di sini yaitu map bias atau SPM. Yang kedua kasus tentang prediksi kelulusan siswa. Itu nilainya yaitu tentang tugas, ujian, dan kehadiran. Outputnya yaitu lulus atau tidak lulus. Sedangkan algoritmanya tentang regression dan decision tree. Selanjutnya tentang latar belakang unsur learning. Unsur learning yaitu metode basic learning di mana data tidak memiliki label. Tujuannya yaitu untuk menemukan pola tersembunyi, struktur atau pengelompokan atau konstruksi. Dalam data unsur learning sangat berguna ketika kita tidak tahu struktur data di awal dan ini bisa membantu kita menemukannya. Selanjutnya cara kerja unsur learning, di mana di sini yaitu yang pertama dengan cara ambil data untuk tanpa label. Yang kedua model analisis dan mencoba mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Yang ketiga hasil akhir bisa berupa klaster atau kelompok. Yang kedua dengan cara dimensi utama atau unsur penting. Selanjutnya contoh kasus unsur learning. Di sini kami mengambil contoh kasus tentang deteksi anomali pada jaringan komputer. Masalahnya yaitu misal ini ingin mendeteksi yang terlibat tidak normal dalam lalu lintas jaringan komputer. Data yang digunakan yaitu jumlah data yang dikirim atau diterima. Yang kedua IP address yang diakses. Yang ketiga waktu koneksi. Di sini tujuannya yaitu untuk menemukan aktivitas mencurigakan yang bisa menjadi serangan siber atau meskipun belum diketahui sebelumnya. Algoritmanya di sini yaitu menggunakan isolation forest atau DBSR. Selanjutnya algoritma untuk profesor learning. Di sini ada 3 algoritma. Yang pertama yaitu Hanes clustering. Yang pertama yaitu mengelompokkan data menjadi kelompok berdasarkan